Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas soal-soal AKGTK Kemenak tahun 2021, terutama untuk soal-soal asesmen kompetensi profesional untuk guru mata pelajaran biologi MA. Nah, sebelumnya kemarin saya sudah membahas mengenai beberapa soal. Kita akan melanjutkan mengenai soal-soal lain pada pembahasan asesmen kompetensi profesional untuk guru mata pelajaran biologi. Oke, langsung saja ke soal yang nomor 11. Saat otot rangka berkontraksi ditandai dengan proses A. Zona H menjadi pendek, B. Zona Z menjadi pendek, C. Otot tampak lebih terang, dan D. Aktomiosin menjadi panjang. Nah, sebelum kita menjawab soal yang nomor 11 ini, kita perlu memahami dulu mengenai mekanisme kontraksi otot. Nah, kemudian kita harus memahami juga bagian-bagian dari sel otot itu sendiri, di mana sel otot atau miofibril itu memiliki beberapa bagian. Ada yang dinamakan dengan zona H, kemudian ada juga dinamakan dengan zona Z. Nah, di dalam zona H ini terdapat beberapa bagian juga, yaitu ada garis M, dan kemudian di zona Z ini merupakan bagian dari pita I. Nah, kemudian untuk zona H ini juga bagian dari pita A. Nah, saat terjadinya kontraksi, zona H ini nanti akan memendek. Nah, kemudian diikuti dengan zona Z ini nanti akan memanjang. Dan kemudian untuk pita A, karena ini kan namanya pita anisotrop, sehingga akan tampak lebih gelap, sehingga nanti otot ketika berkontraksi akan menjadi lebih gelap. Nah, kemudian untuk protein aktomiosin nanti akan menjadi pendek. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu zona H menjadi pendek. Oke, lanjut ke soal yang nomor 12. Dalam pemecahan biji, salah satu fenomena yang menyebabkan biji polong pecah adalah A. Ornithokori eksozoik, B. Gerakan higroskopis, C. Mamokori endozoik, dan D. Daya hidroskopis. Nah, jawaban yang tepat adalah yang gerak higroskopis. Nah, gerak higroskopis itu adalah pergerakan oleh perbedaan tekanan air sehingga akan menyebabkan biji atau permukaan biji itu akan pecah. Nah, ini akibat dari perbedaan tekanan air ya. Perbedaan tekanan air. Nah, tekanan air pada siapa? Yaitu tekanan air yang berada di dalam biji itu sendiri. Nah, kemudian untuk pilihan yang A, ornithokori itu adalah pemencaran biji atau persebaran biji yang diperantarai oleh burung. Nah, karena ornito ya, burung. Nah, kemudian mamokori itu diperantarai oleh mamalia. Mamalia contohnya kelelawar ya, kelelawar. Ketika kelelawar makan buah, kemudian terbang pada suatu daerah tertentu, kemudian buah yang sudah dimakan itu mengandung biji, bijinya jatuh di tanah, kemudian akan menumbuhkan tanaman baru. Nah, kemudian untuk daya hidroskopis itu bukan termasuk pada pemencaran biji. Oke, kemudian yang soal berikutnya nomor 13. Seorang siswa mengelompokkan hewan-hewan di atas menjadi dua kelompok. Hewan gambar 1 dan 4 dikelompokkan menjadi kelompok X, sedangkan hewan gambar 2 dan 3 dikelompokkan menjadi kelompok Y. Pengelompokan antara X dan Y didasarkan pada, nah coba kita kelompokkan dulu. Yang tadi antara gambar 1 yaitu katak dengan gambar 4 kan ya, ini adalah kelompok X. Kita gabungkan jadi satu, ini kelompok X. Kemudian gambar 2 ini adalah ayam, dan gambar 3 ini adalah burung. Kita kelompokkan menjadi kelompok Y. Nah, antara kelompok X dan kelompok Y itu tentu saja didasari dengan alasan tertentu. Nah, pilihan jawaban di sini ada berdasarkan alat pernafasan, B. jumlah ruang jantung, C. fertilisasi, dan D. cara perkembangbiakannya. Oke, coba kita lihat satu persatu. Kelompok X. Nah, kelompok X ini apakah dikelompokkan berdasarkan alat pernafasannya? Nah, antara katak dengan ikan itu memiliki alat pernafasan juga. Katak ini memiliki alat pernafasan berupa paru-paru.
paru-paru dan juga permukaan kulit. Nah, sedangkan ikan itu bernafas menggunakan insang ya, insang, menggunakan insangnya. Nah, sehingga pengelompokan antara katak dengan ikan pada kelompok X itu kurang tepat ya jika hanya berdasarkan alat pernafasannya. Nah, lalu yang kelompok Y antara ayam dan burung itu sudah tepat ya. Jadi antara ayam dan burung itu bernafas dengan paru-paru. Oke, berarti alat pernafasan kurang tepat. Nah, kemudian jumlah ruang jantung. Untuk katak sendiri, karena katak itu termasuk ke dalam kelas amfibia, sehingga katak memiliki 3 ruang jantung. Kemudian untuk ikan itu memiliki 2 ruang jantung. Nah, sehingga kelompok X ini antara katak dengan ikan itu jumlah ruang jantungnya sudah berbeda, jadi tidak bisa dikelompokkan. Nah, sedangkan kelompok ayam dan burung itu merupakan kelas Aves, sudah memiliki 4 ruang jantung masing-masingnya. Nah, sehingga dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok yang sama. Jadi untuk kelompok X tidak bisa, sehingga yang opsi B kurang tepat. Nah, kemudian yang C, fertilisasi. Nah, coba kita lihat di kelompok X ada katak-katak tadi memiliki jenis fertilisasi secara eksternal ya. Jadi pembuahannya itu secara eksternal. Nah, sedangkan ikan juga eksternal ya. Jadi telurnya akan dibuahi di luar tubuhnya, eksternal. Nah, kemudian untuk ayam dan burung ini kelas yang sama, dia memiliki mekanisme fertilisasi yang sama, yaitu internal. Nah, jadi pembuahannya berlangsung di dalam tubuhnya. Jadi kemungkinan besar kelompok X dan Y itu dikelompokkan berdasarkan jenis fertilisasinya. Tapi kita lihat dulu untuk opsi yang D. Yang D adalah cara perkembangbiakannya. Nah, antara katak dan ikan itu memiliki perkembangbiakannya yang sama ya. Memiliki cara perkembangbiakan yang sama, yaitu ovipar atau bertelur. Nah, kemudian antara ayam dan burung pun juga sama, yaitu ovipar. Jadi, jika didasarkan dengan cara perkembangbiakannya, maka kelompok katak, ayam, burung, dan ikan itu jadi satu kelompok yang sama, yaitu ovipar. Jadi bukan. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kemudian lanjut ke soal yang nomor 14. Anggota filum Platyhelminthes ada yang bersifat parasit dengan cara menghisap makanan dari inangnya, sehingga kelompok cacing ini disebut juga cacing isap, yang termasuk ke dalam kelas A. Trematoda, B. Cestoda, C. Turbellaria, D. Cordiaceae. Nah, di sini ada kata kunci berupa cacing isap yang terdapat pada filum Platyhelminthes. Nah, di mana kita tahu sendiri bahwa filum Platyhelminthes itu memiliki beberapa kelas ya. Ada Trematoda, Cestoda, dan lain sebagainya. Nah, di mana kelas yang paling terkenal yang memiliki spesies cacing isap itu adalah kelas Trematoda. Jadi jawabannya yang A. Oke, contoh spesies yang termasuk dalam kelas Trematoda itu adalah Fasciola hepatica atau cacing hati. Nah, di mana cacing ini mampu menghisap sari-sari makanan yang ada pada tubuh inangnya, baik melalui darah maupun melalui cairan yang lainnya. Nah, kemudian untuk kelas Cestoda, ini contoh spesiesnya adalah Taenia saginata. Nah, kemudian ada juga Taenia solium yang tinggal pada daging pada babi maupun daging pada sapi. Nah, kemudian untuk Turbellaria, ini merupakan kelas dari spesies Planaria. Nah, Planaria sp. Nah, cacing ini tidak terlalu berbahaya ya, dan sering ditemukan pada perairan. Nah, kemudian untuk Gordiaceae, ini merupakan kelompok dari spesies cacing bulu kuda contohnya, bulu kuda, yang sering ditemui pada perut belalang maupun jangkrik. Di mana cacing bulu kuda ini sifatnya
bukan menghisap ya, jadi hanya memanipulasi inangnya agar nantinya mengarahkan pada perairan. Nah, sehingga setelah cacing ini dewasa, kemudian setelah nantinya memanipulasi inangnya menuju perairan, cacing ini nanti akan keluar dari perut inangnya, akan membentuk lubang, kemudian keluar ke perairan. Sehingga setelah sampai di perairan, cacing ini nanti akan kawin, kemudian nanti akan menghasilkan keturunan yang baru dan memulai siklusnya. Oke, selanjutnya soal nomor 15. Seorang peternak ayam Leghorn menyilangkan ayam-ayam yang ada di peternakannya. Diketahui ternyata gen I epistasis terhadap gen C besar dan C kecil, serta gen C kecil epistasis terhadap gen I besar dan gen I kecil. Persilangan antara ayam putih I besar C besar dengan ayam putih I kecil C kecil menghasilkan keturunan F1. Apabila keturunan F1 disilangkan sesamanya, maka rasio antara ayam berwarna dengan ayam putih sebesar titik-titik. Nah, nanti kita akan menghitung terkait ini ya, pewarisan sifat antara ayam berwarna dengan ayam putih. Nah, di mana ini kan merupakan pola persilangan di hibrid atau pada hukum Mendel yang kedua. Dan juga ada terjadi penyimpangan hukum Mendel, yaitu terjadi peristiwa epistasis. Nah, epistasis itu nama lain dari menutupi ya, menutupi. Nah, jadi ada sebuah gen yang dominan, kemudian menutupi gen yang lain. Di sini ada gen I besar yang menutupi gen C besar dan C kecil. Kemudian ada juga gen C kecil yang menutupi gen I besar dan gen I kecil. Jadi sifatnya itu dominan untuk menutupi gen yang lainnya. Nah, sehingga ketika ada ayam yang memiliki genotip I besar, nah, karena memiliki gen I besar dan C besar, ini I besar akan menutupi C besarnya, sehingga warnanya akan putih ayamnya. Nah, ayam ini akan disilangkan dengan ayam yang bergenotip I kecil, C kecil. Ada C kecil yang menutupi gen I kecil, sehingga ayamnya berwarna putih. Nah, ketika kedua ayam ini nanti disilangkan, nanti akan menghasilkan genotip berupa I besar, I kecil, dan juga C besar, C kecil, yang notabene-nya juga akan berwarna putih, karena memiliki gen I besar yang epistasis terhadap gen yang lain, yaitu gen C besar dan juga gen C kecil. Nah, ini adalah keturunan F1-nya. Nah, kemudian apabila keturunan F1-nya saling disilangkan, maka rasio ayam berwarna dengan ayam putih sebesar berapa? Nah, kita akan mencarinya. Nah, kita mencarinya dapat menggunakan diagram Panet ya, atau menggunakan diagram papat catur. Tinggal kita tuliskan gamet-gametnya. Ini ada gamet I besar, C besar, kemudian ada I besar, C kecil, kemudian ada I kecil, C besar, dan I kecil, C kecil. Nah, tinggal kita tulis yang sama di bagian yang vertikalnya. Nah, ini ada I besar, C besar, I besar, C kecil, kemudian ada I kecil, C besar, ada I kecil, C kecil. Nah, kemudian tinggal nanti kita buat garis kotaknya agar nanti memudahkan kita untuk meletakkan genotip-genotip baru yang terbentuk. Nah, tapi agar lebih mudahnya, kita langsung berikan fenotipnya saja, fenotip dari hasil persilangan antar gamet-gametnya. Misalnya, karena ini gen yang epistasis adalah gen I dan juga gen C kecil. Nah, apabila nanti ada gen I besar maksudnya, nanti akan terbentuk fenotip berwarna putih. Contohnya misalnya I besar, di sini ada I besar, ada juga I besar. Jadi di sini otomatis akan berwarna putih ayamnya. Kemudian di sini juga, nah kemudian di sini juga dan di sini juga karena masih ada gen I besarnya. Nah, kemudian di sini juga berwarna putih, di sini berwarna putih, kemudian di sini berwarna putih dan di sini sama. Nah, kemudian di sini persilangannya antara genotip I besar dengan I kecil juga akan menyebabkan
ayam berwarna putih. Nah, kemudian di sini juga sama. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ini agak sedikit berbeda karena tidak ada gen yang epistasis ya, tidak ada gen I besar dan juga tidak ada gen C kecil sehingga akan menghasilkan ayam yang berwarna. Nah, kemudian di sini juga sama, tidak ada gen yang epistasis terhadap gen yang lainnya, maka akan menghasilkan ayam berwarna. Nah, kemudian untuk berikutnya ini masih putih karena ada gen I besar. Kemudian di sini juga ada gen I besar, maka akan berwarna putih. Nah, kemudian yang berikutnya ini tidak ada gen yang epistasi antara I kecil, C besar maupun C kecil, maka akan menghasilkan ayam berwarna. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada persilangan I kecil, C kecil, maka akan tidak menyebabkan warna ayam berwarna karena ada gen yang epistasi yaitu C kecil. Jadi akan warna putih. Sehingga dapat kita jumlahkan ayam yang putih itu sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan ayam yang berwarna itu berjumlah sisanya 3. Jadi perbandingan antara ayam putih dengan ayam berwarna itu 13:3 atau 3:13. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 16. Fungsi endospor pada bakteri adalah A. Alat gerak, B. Lapisan pelindung, C. Alat untuk melekat, dan D. Sumber makanan. Nah, kita tahu endospora itu terbentuk saat terjadi kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan ya. Kondisi kurang menguntungkan. Nah, kondisi yang kurang menguntungkan itu misalnya nutrisinya rendah, atau misalnya suhunya terlalu tinggi, atau mungkin terlalu rendah. Kemudian pH juga bisa terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Nah, ini nanti akan membentuk endospora untuk bertahan hidup, sehingga nanti bakteri akan mengalami fase dormansi. Nah, dormansi atau metabolismenya tidak berjalan. Nah, sehingga fungsi utama dari endospora yang dihasilkan bakteri saat berada pada kondisi kurang menguntungkan itu fungsinya adalah sebagai lapisan pelindung, bukan untuk alat gerak, bukan untuk alat untuk melekat, maupun untuk sumber makanan. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang nomor 17. Perhatikan eksperimen perkecambahan biji di bawah ini. Nah, ini ada beberapa gambar eksperimen ya. Untuk perkecambahan biji ada 5 jenis perlakuan pada 5 tabung kaca. Nah, di mana di dalamnya sudah ada biji yang berada di dalam kapas, kemudian ada perlakuan air juga, bahkan ada yang tidak ada air, dan juga perlakuan suhu. Ada yang suhu normal, suhu 25 derajat, maupun suhu yang rendah, 5 derajat Celcius. Kemudian pertanyaannya, perkecambahan biji yang paling lambat ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, dan D4. Oke, kita lihat dulu. Oke, faktor yang dapat menunjang perkecambahan itu kan ada kurang lebih 3 ya. Ada air, kemudian ada tidaknya gas CO2, kemudian suhu. Nah, air itu memang faktor utama ya untuk perkecambahan. Jika tidak ada air, maka perkecambahan tidak dapat terjadi karena air itu untuk sebagai faktor imbibisi ya, imbibisi atau faktor pemecah dormansi pada biji tanaman. Nah, sehingga nanti setelah pecah nanti akan dapat berkecambah. Nah, coba kita lihat. Nah, pada tabung yang pertama ini ada air, kemudian kapasnya juga basah. Nah, ini malah lebih cepat ya karena faktor-faktornya terpenuhi. Kemudian yang nomor 2, nah nomor 2 ini hanya terdapat kapas kering, kemudian terdapat biji, dan juga di bawahnya tidak terdapat air ya. Nah, sehingga yang tabung nomor 2 ini faktor utamanya tidak terpenuhi, yaitu berupa air. Sehingga kemungkinan tidak dapat berkecambah. Nah, coba kita lihat yang lain.
Nah, tabung yang nomor 3 ini ditutup rapat untuk tabungnya. Kemudian di sini ada kapas basah dan juga ada biji. Dan di bawah kapasnya ini ada larutan pirogeral yang berfungsi untuk menyerap gas O2 sehingga nanti akan hanya menyisakan CO2. Nah, kemudian di sini sebenarnya sudah ada faktor perkecambahannya, yaitu berupa kapas basah yang mungkin ada air di sini. Nah, kemudian gas CO2 juga harusnya ada karena gas yang lainnya itu sudah dicerap. Salah satunya adalah O2 dan suhunya pun suhu normal. Nah, kemudian yang tabung nomor 4 ini hampir sama dengan tabung sebelumnya, tapi di sini diganti dengan air larutannya dan juga diletakkan pada suhu yang rendah. Nah, kemungkinan besar tumbuh itu ada karena ada faktor air, namun suhunya ini cukup rendah untuk perkecambahan. Nah, nanti akan berpengaruh pada proses metabolisme bijinya, biji yang nantinya untuk perkecambahan. Nah, karena nanti terkait enzim akan terinaktivasi atau tidak aktif sehingga akan memperlambat proses perkecambahan. Nah, kemudian yang nomor 5 ini juga hampir sama dengan nomor 4, cuma bedanya di sini tutupnya menggunakan kapas. Nah, sehingga keluar masuk gas itu sangat mudah sekali dibanding dengan ditutup rapat. Nah, tapi ini diletakkan pada suhu yang rendah sekali, sehingga kemungkinan perkecambahannya akan lambat. Nah, jadi kesimpulannya, perkecambahan yang paling lambat dapat ditunjukkan oleh nomor, nah seharusnya yang 2 ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang 2, karena otomatis yang 2 ini tidak bisa berkecambah atau mungkin perkecambahannya sangat lama sekali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Tidak semua bakteri dapat membentuk endospora. Bakteri yang dapat membentuk endospora berasal dari genus titik-titik. A. Bacillus dan Clostridium, B. Bacillus dan Pseudomonas, C. Streptococcus dan Staphylococcus, D. Clostridium dan Pseudomonas. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Bacillus dan Clostridium. Oke, di mana genus Bacillus dan Clostridium memang terkenal sebagai genus yang mampu membentuk endospora atau suatu struktur yang nantinya akan melindungi bakteri saat bakteri berada pada kondisi yang kurang menguntungkan. Nah, untuk bakteri Pseudomonas itu tidak dapat menghasilkan endospora, Streptococcus juga tidak bisa, maupun Staphylococcus juga tidak bisa menghasilkan endospora. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Penyebab hewan-hewan tertentu hanya ada di suatu daerah dan hewan lain berada di tempat berbeda yang jauh. Hal ini disebabkan karena adanya isolasi titik-titik. A. Geografi, reproduksi, dan endemisme. B. Geografi, suksesi, dan endemisme. C. Iklim, suksesi, dan ekologi. D. Reproduksi, suksesi, dan endemisme. Oke, jawaban yang tepat untuk menjawab nomor 19 adalah yang A, yaitu isolasi geografi, isolasi reproduksi, maupun isolasi endemisme. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 20. Otak kecil memegang peranan dalam pengaturan yang terkoordinasi terhadap titik-titik. A. Otot, tonus otot, keseimbangan, dan posisi tubuh. B. Refleks mata dan lutut. C. Proses belajar. Dan D. Penglihatan dan pendengaran. Nah, kita tahu bahwa fungsi otak kecil itu sebenarnya adalah untuk keseimbangan ya, keseimbangan tubuh. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, di mana keseimbangan itu akan berkoordinasi dengan organ-organ yang lainnya. Salah satunya adalah otot, kemudian tonus otot, sehingga nantinya akan menyebabkan posisi tubuh menjadi seimbang atau teratur. Nah, untuk gerakan refleks mata dan lutut itu dikoordinasi oleh sumsum tulang belakang. Nah, jadi bukan otak kecil ya, belakang. Nah, kemudian untuk proses belajar, kemudian penglihatan maupun pendengaran itu dikoordinasi oleh otak besar, hemisfer. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bahas mengenai soal-soal asesmen kompetensi
profesional untuk guru mata pelajaran biologi MA. Kita nanti akan melanjut membahas soal-soal yang lain pada video berikutnya.